Halo, perkenalkan nama saya Nerisa Nur Arfiana, biasa dipanggil Via. Saya dengan NPM 20065239930 dari kelompok 12 ingin mereview film yang berjudul Baby Teeth. Film ini menceritakan tentang seorang gadis remaja bernama Mila yang jatuh cinta kepada seorang perawakannya berandal bernama Moses. Berbeda dari film yang lain yang hanya mengisahkan cerita kisah cinta Mila, tapi di sini juga diceritakan bagaimana orang tuanya melawan kesedihan dan tekanan yang dihadapinya, dan cukup banyak waktu yang diberikan menampilkan worst possible parenting yang tidak ingin dialami oleh orang tua. Mila adalah putri satu-satunya dari kedua orang tua yang bernama Anna dan Henry. Anna merupakan seorang pianis klasik dan ayahnya merupakan seorang psikiater. Mila mengidap kanker stadium akhir dan membuatnya berada dalam rasa kesepian yang mendalam. Gadis ini hanya ingin kebahagiaan dan ingin melakukan hal yang menyenangkan dan mencari kebahagiaannya. Terlebih kondisi keluarganya yang membuat dia seperti terangkap dan merasa frustasi karena keprotektifan kedua orang tuanya ini. Seperti hari biasanya, pada pagi hari Mila ingin berangkat sekolah dan berangkat ke stasiun untuk menunggu kereta dengan seragam yang rapi juga rambut yang dikuncir kuda. Mengira bahwa paginya akan terasa sama dengan hari sebelumnya, namun tidak disangka ada pria yang datang menghampirinya dengan penampilan yang sedikit lusuh dan banyak tato membuat Mila berasumsi bahwa pria ini adalah pria yang bermasalah. Dan apalagi tiba-tiba pria ini meminjam uang kepada Mila. Namun ternyata ada hal yang lain yang dirasakan Mila. Ternyata Mila membawa perasaan dan tiba-tiba merasa jatuh cinta dengan pria ini. Dan ini adalah awal kisah Mila bertemu Moses, di mana si Mila ini pertama kalinya jatuh cinta kepada seorang pria, dan mungkin ini adalah kisah cinta terakhirnya juga. Saat melihat scene ini, seolah-olah film ini berpesan bahwa penonton akan ada kisah klasik dan asik dari kedua remaja ini. Dan Mila pun mengajak Moses untuk berkencan, untuk makan malam, dan bertemu kepada orang tuanya. Ayah dan ibu Mila cukup tercengang melihat penampilan Moses ini dan langsung tidak setuju terhadap Moses ini. Apalagi ayahnya seorang psikiater cukup tahu dalam membaca karakteristik seorang kepribadian seseorang. Kekhawatiran ibunya yang berlebihan ini membuat Mila memberontak dan cukup lelah sama celotehan orang tuanya, karena ibunya juga mempunyai ketergangguan mental yang mewajibkan ibunya mengonsumsi banyak obat menenang yang diberikan oleh ayahnya dan menyebabkan ibunya suka bertindak aneh yang membuat Mila ini tertekan. Ibunya ini, si Anna, selalu berusaha memisahkan Mila dengan Moses dengan berbagai cara. Namun Mila selalu berusaha ada di dekat Moses bagaimanapun caranya. Apalagi kondisi Mila yang di sekolahnya dijauhi oleh teman-temannya karena pengidap kanker yang Mila derita ini membuat teman-temannya takut kepada Mila. Kondisi Mila di sekolah ini membuat Mila tidak mempunyai pengalaman dan mengenal pria lebih jauh, hingga saat bertemu Moses, akhirnya dia menemukan perubahan drastis dalam hidupnya yang membuat kekuatan dan kebahagiaannya kembali lagi ke hidupnya yang hilang sudah lama dari masa mudanya ini. Dan saat saya menonton film ini, awalnya saya hampir menangis karena saya sangat merasa simpati terhadap karakter Mila ini yang harus kehilangan masa mudanya karena mengidap penyakit yang mematikan, yaitu kanker. Namun saya masih bisa berempati dan melihat secara objektif dan tahu apa yang harus dilakukan kala itu. Saya juga dapat merasakan rasanya menghadapi tantangan yang sangat berat dalam waktu sisa hidupnya dan bagaimana perasaan Mila saat itu. Saya juga dapat merasakan stresnya Mila yang berhubungan dengan aspek neurobiologi dengan ilmu pengetahuan, yang mana stres itu dipicu oleh modulasi hormon, di mana respon stres ini dapat mengaktifasi insula anterior dan korteks somatosensorik primer yang memediasi rasa empati. Namun apabila terlalu banyak respon stres, ini dapat menyebabkan seseorang tuh kehilangan rasa empatinya. Dan ini mungkin yang dialami oleh Mira yang membuatnya menjadi keras kepala terhadap orang tuanya dan juga lebih menjadi pribadi yang sensitif. Untungnya orang-orang di sekitar Mila ini mempunyai rasa empati dan simpati juga terhadap Mila, di mana simpati dan empati ini saling berhubungan. Empati adalah kemampuan untuk memahami keadaan seseorang secara objektif dan melihat dari sudut pandang orang tersebut. Dengan berempati ini dapat menghasilkan perasaan yang dirasakan orang lain, di mana terjadi proses neuroanatomi, yaitu di korteks cerebrum
ada kelompok neuron khusus yang menghubungkan neuron korteks premotorik dengan korteks parietalis inferior. Dan terjadi aktivitas bagian dorsal dan genial korteks cinguli yang meningkat dalam proses afektif ini sebagai respons simpatik dan kondisi fisiologis emosional tertentu. Keluarganya, terutama ayah ibunya, menunjukkan rasa empati kepada Mila dengan melalui dua aspek, yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Yang mana mereka berusaha mewujudkan keinginan Mila dalam merayakan pesta ulang tahunnya dengan beberapa temannya demi kebahagiaan Mila ini menjadi bagian dari aspek kognitif rasa empati. Dan juga dari aspek afektifnya, ayah dan ibunya turut prihatin terhadap kondisi Mila yang harus mengidap kanker di masa mudanya. Juga ada hubungan Moses dan Mila ini menunjukkan rasa simpati, di mana Moses juga ikut merasakan sedih apabila Mila sedih, apalagi harus melakukan keinginan Mila yang cukup dibilang tindakan irasional dengan membantu Mila bunuh diri karena sudah tak tahan dengan hidupnya. Oleh karena itu, empati ini lebih objektif, sedangkan simpati lebih subjektif dan melibatkan perasaan emosional. Sebagai seorang dokter, perlu kita mempunyai rasa simpati dan empati yang tinggi terhadap pasien. Dengan itu, kita dapat memahami apa yang mereka rasakan dan mereka keluhkan terhadap dirinya. Juga dapat membuat mereka nyaman dan mengevaluasi lebih lanjut. Baby Teeth ini sangat direkomendasikan bagi penggemar film bergenre coming of age, dan kisah cinta antara Mila dan Moses ini penuh dengan kehangatan juga berbagai tragedi. Ada quotes favorit dari film ini yaitu love means never having. Jadi kisah romansa mereka yang akhirnya selesai dengan meninggalnya si karakter Mila ini menunjukkan bahwa cinta itu tak harus memiliki. Namun Baby Teeth ini juga menunjukkan bagaimana cinta mampu memberikan keajaiban bagi kehidupan seseorang.